Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ini udah minal aidin belum ya? Belum ya. Masih berapa hari lagi ya? Sekitar 3 hari lagi ya kita saudara-saudara kita merayakan Lebaran. Dan saya lihat jemaat kita ya kayaknya merayakan ya. Kok rodok sepi hari ini soalnya ya. Kayaknya ikut mudik apa ya. Tetapi kita tetap bersyukur karena ada fasilitas online. Jadi mungkin yang ada di rumah atau sedang bepergian bisa tetap beribadah bersama dengan kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu mengenai kuasa doa gitu ya. Saya mengajak kita semua untuk membaca terlebih dahulu dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Gantian ya, saya akan baca ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara yang di sini maupun di rumah dibantu Kak Yudi ayat yang ke-8 dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Matius 7, 7 sampai 11. Kita mulai ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Siapa di antara Anda? Ini tapi nggak usah ngacung enggak apa-apa. Di dalam hati aja, aku gitu ya. Siapa di antara Anda yang tidak berdoa setiap hari? Tidak ya. Dalam hati aja enggak apa-apa. Aku misalnya gitu ya. Oh saya doa, saya bukan ngaku nih ya. Contoh. Gitu ya, sudah ya. Itu biasanya berdoanya mungkin cuma hari Minggu toh atau pas ikut persekutuan, misalnya ikut UIN gitu ya, hari Selasa. Waduh itu sebulan sekali malahan ya, bukan seminggu sekali lagi tuh. Sebulan sekali doanya ini bahaya nih ya Pak Daniel, tolong diperhatikan. Jangan sampai cuma sebulan sekali doanya ya. Pas persekutuan UIN, wah ini celaka. Enggak setiap hari, mungkin ada di antara kita enggak tiap hari. Bolong-bolong kalau ingat gitu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa di antara kita yang berdoa kalau pas mau makan aja? Dalam hati aja enggak apa-apa. Tapi lewat lapar ya, makasih Tuhan, amin. Langsung muakan gitu ya. Kadang-kadang sudah makan terus gurung doa gitu dilepeh lagi. Ya itu kadang-kadang gitu. Atau cuma pas mau tidur. Atau cuma pas mau pergi aja Tuhan sertai ya. Supaya perjalanan lancar enggak macet. Aman enggak ada celaka atau apa-apa. Sudah jawab ya. Terus berikutnya. Siapa yang kalau berdoa hanya pas susah atau pas butuh tok? Cari jalan sana sini enggak nemu jalan keluar. Minta tolong sana, minta tolong sini enggak ada yang tolong. Ya wis lah minta tolong Tuhan. Doa akhirnya. Mungkin ada ya. Atau sebaliknya. Berdoa itu pas seneng tok. Wah dino iki tokone rame. Menjelang lebaran ini rame toko-toko ya. Bersyukur sama Tuhan. Berdoa akhirnya. Atau wah anakku dapat kerja. Atau ya aku dapat cuan atau apalah. Aku dikasih sehat, dari sakit jadi sehat. Siapa di antara kita cuma doa itu musiman ya. Setiap hari. Aku aja di dalam hati tidak apa-apa. Saya enggak ngapal nih satu-satu ya. Siapa di antara Anda, ini pertanyaan terakhir, yang tekun berdoa. Ini juga gak usah angkat tangan, nanti sombong dikiranya ya. Siapa di antara Anda yang tekun berdoa? Saya tahu ada beberapa di antara jemaat itu tekun berdoa, saya tahu. Ada bahkan yang gak diminta pun hamba Tuhan itu didoakan setiap hari itu ya ada. Kita aja kadang-kadang lupa doain diri kita sendiri, doain jemaat terus saja ya. Lupa doain sendiri. Tapi ternyata ada jemaat yang dengan setia, dengan sabar itu mendoakan kami hamba Tuhan. Supaya dikuatkan di dalam pelayanan katanya gitu. Ya sudah, pokoknya di dalam hati Anda sudah jawab nih dari pertanyaan yang tadi, oh aku di mana itu ya posisinya. Sekarang pertanyaannya terakhir banget, berapa banyak di antara doa yang Anda panjatkan tadi, enggak tahu saat
ya sewayah-wayah tadi atau pas butuh atau pas seneng tok, itu yang dijawab sama Tuhan. Yang dikabulkan lah bahasanya kita ya. Yang dikabulkan sama Tuhan itu berapa banyak. Biasanya di antara kita itu ada orang yang berpikir gini, oh doa itu ya, itu sama dengan batin. Positive thinking. Mengharapkan sesuatu, aku pengen ini, aku harus katakan dengan tegas. Aku pengen ini, pokoknya aku pengen. Kalau misalnya aku pengen mobil ya, aku lihat mobil, oh ini mobil yang tak pengen, di dealer misalnya ya. Terus habis itu, dalam nama Yesus, tahun depan aku punya mobil ini. Ada yang kayak gitu, pemahaman tentang doa dan diharapkan dengan begitu tuh, itu bisa terkabul. Ada juga yang berpikir, wah pokoknya aku beriman, sembuh, beriman cara apa, pokoknya aku percaya, aku pasti dapat dengan cara apapun. Pokoknya aku dapat dengan alasannya karena iman, dalam tanda kutip itu rohani gitu ya. Ini sekarang contoh, saya tuh pernah ya siang-siang tuh lapar, bukan puasa nih, habis ngantor tuh ya. Wah lapar, kok rasanya pengen makan sesuatu ya, aku pengen apa ya. Oh aku pengen nasi pecel hari ini gitu. Arek Kediri kan gitu ya, pecel gitu. Pulang saya ke rumah. Saya buka itu meja makan ya, tudung saji dibuka. Wih, apa Bapak Ibu? Pecel, betul. Wah, senang saya. Wih, tahu Pak ya, Tuhan mengabulkan doaku. Satu kali lagi ini ya, satu kali lagi itu saya tuh di dalam, pas apa gitu mikir, ih enak ini makan lumpia basah gitu ya. Saya pulang, di rumah tuh ada kotaan Bapak Ibu. Terus saya tanya, ini kotaan apa? Oh dikasih sama Ainani, ada enggak ya Ainani di sini? Ainani yang rumahnya Kuak Utara tuh. Dia ngirimin sekotak makanan dan di dalamnya situ macam-macam isinya ya. Salah satunya adalah apa? Betul, isinya lumpia basah. Terus misalnya Anda jadi saya pikirannya apa? Wih, Tuhan mendengar doaku. Bukan Bapak Ibu ya, itu tuh cuman pikiran bagi saya itu hanya pemeliharaan Tuhan. Yang tahu saya lapar itu sebenarnya bukan doa yang benar-benar Tuhan saya pengen pecel, Tuhan saya pengen lumpia basah, itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh mengalami, kok tepak ya, kok tepak ya. Ya itu bagian dari pemeliharaan Tuhan buat kita. Tapi yang kita lebih serius sekarang kita bicarakan itu mengenai doa. Yang bukan cuman harap-harap, minta-minta, pengen-pengen itu bukan. Tetapi ketika kita itu sungguh-sungguh berdoa lalu ada kita mengalami pengabulan doa. Nah itu ya biasanya disebut, oh ini loh doaku berkuasa. Kalau kita menganggap doa yang berkuasa, doa yang mujarab, doa yang dikabulkan itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan. Maka itu kadang-kadang kita melihat apa sih yang kita sedang doakan. Rata-rata ya, rata-rata orang yang mengharapkan doanya dijawab itu isi doanya adalah request. Ya sebenarnya kadang-kadang baik sih ya, misalnya doain orang yang sakit. Ya tapi request itu, mendoakan keluarganya misalnya supaya percaya Tuhan, ya request, betul sih enggak apa-apa sih, enggak salah. Mungkin mendoakan sesuatu yang diharapkan, cita-cita, harapan atau apa yang di dalam kehidupan sehari-hari kita pengen, maka kita mendoakan hal itu. Lalu saya pikir-pikir ya, kira-kira ya doa siapa sih di antara kita yang selalu terkabul? Yang kemarin tuh waktu kita persekutuan GG Permai itu Bien Siang nih ya, dia ngomong, doaku tuh selalu dikabulkan sama Tuhan. Wow gitu ya, kita semua sampai wah. Terus Pak Yosua ini saingannya nih Pak Yosua nih. Loh aku ini anak doa sih gak dikabulkan Tuhan. Wah ini piye nih, kuasa doa siapa yang lebih kuat? Bu Yensyang atau Pak Yosua? Lalu kita ketawa ya, itu cuman kita berpikir bahwa Tuhan itu memang kadang-kadang mengabulkan, kadang Tuhan itu tidak mengabulkan. Nah ini yang kita akan membahas pada pagi hari ini. Doa siapa yang lebih mujarab? Apakah doa orang-orang yang kelihatannya di dalam keseharian doa-doanya itu terjawab kayak saya tadi pengen ini pengen itu, berarti doa saya lebih manjur. Harapan saya cuma mikir tok ting lalu dapat. Apakah begitu? Nah kita akan memikirkannya bersama. Biasanya di antara jemaat itu kalau ditanya doa siapa yang paling manjur?
hamba Tuhan. Betul ya? Sekarang kita punya 6 hamba Tuhan. 3 pendeta, 3 penginjil. Siapa di antara kami yang doanya paling manjur? Tolong dijawab. Kak Erin biasanya ya. Saya yakin ini kalau disurvei ini pasti jawabannya Kak Erin. Ranking 2 siapa? Pak Daniel. Itu pasti itu. Ya toh, betul ya. Pak Daniel lagi sering itu digosipkan. Ini sebenarnya hoak Bapak Ibu, jangan percaya. Pak Daniel itu kalau mendoakan orang sakit itu bisa berangkat katanya gitu. Itu hoak. Itu cuman candaan kita ya, itu sebenarnya tidak begitu. Tapi hati-hati loh kalau candaan gini sampai ada orang yang sakit itu enggak mau didoakan Pak Daniel loh. Sungguhan ini saya bilang sungguhan ya. Ini hati-hati, bukan berarti kayak gitu ya. Enggak Pak Daniel doanya itu dipakai Tuhan maksudnya gitu. Gimana siapa yang paling berkuasa doanya, yang paling manjur? Ngaku aja lah Bapak Ibu, kalau misalnya didoakan saya sama Kak Yudi kan enggak mau toh. Ya toh. Saya pernah loh ditolak. Tapi saya enggak sakit hati sih, saya memahami. Karena bagi jemaat kadang-kadang pemikirannya ada, kalau enggak pendeta enggak manjur. Saya tahu itu. Saya, Kak Yudi, mungkin Kak Ones nih apalagi yang baru ini nasibnya ini scary dewe nih di antara kita bernam. Itu aja dirasa dianggap sama jemaat itu doa kami kurang berkuasa. Lah apalagi jemaat. Pak Novian ketua majelis. Ini rankingnya misalnya di bawah kami ya Pak Novian ya misalnya ya. Kurang. Wah apalagi jemaat yang lain. Apakah doa Anda berkuasa? Nah ini yang akan menjadi perenungan kita bersama. Apakah doa kita semua ya, tidak lebih manjur dari doanya Kak Erin, Pak Daniel, Kak Tanto. Atau pendeta siapapun lah yang kita anggap dia itu, wah dia sangat karismatik dan berkuasa. Apakah doa kita lebih rendah kualitasnya atau derajatnya dibandingkan dengan yang lain? Sehingga kita merasa lebih marem lah didoakan sama hamba Tuhan, apalagi pendeta. Hati-hati Bapak Ibu. Bukankah kita memahami bahwa kita bisa datang ke hadirat Tuhan? Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan itu karena Kristus. Ingat gak peristiwa yang baru kita peringati itu Jumat Agung? Ketika Tuhan Yesus disalib, dia menyerahkan nyawanya lalu tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Tabir bait suci itu membatasi, kalau misalnya ini ruang Maha Kudus ya, ini ada sekat yang sangat tebal. Itu kalau di dalam catatan sejarah, backgroundnya Alkitab itu selalu dibilang gini, itu tirai ya, dibuka sama tenaga manusia itu manusia enggak kuat. Itu harus ditarik pakai tenaga kuda. Sehingga kita bisa bayangkan betapa tebelnya, mungkin Ai Endang yang bakul korden itu bisa tahu ya, seberapa tebel yang enggak kuat sampean dibuka sama manusia. Itu bisa terbelah dari atas ke bawah, yang artinya Tuhan yang Maha Kudus itu membuka jalan supaya manusia yang berdosa itu bisa datang kepadanya. Itu karena Kristus. Maka ketika kita berdoa, nah ini ada gambarnya ya, sebenarnya saya sudah siapkan gambarnya tirai itu supaya bisa bayangkan sedikit ya. Itu tirai itu, aduh kok gelap ya ternyata. Ya pokoknya gitulah ya. Tirainya itu terbelah dari atas ke bawah. Tuhan ingin dia membuka jalan supaya manusia bisa datang. Supaya manusia itu tidak ada lagi penghalang, kalau dulu itu harus imam, itu pun imam besar yang khusus, yang dipilih spesial buat datang kepada Tuhan mewakili umat untuk berdoa. Sekarang sudah enggak ada lagi sekat, sudah enggak butuh imam khusus atau harus pendeta tertentu atau harus seseorang yang spesial untuk datang kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya karena Kristus telah mati untuk dia, itu telah dibuka semua sekat antara dia dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga kita bisa datang dengan leluasa. Ya kita tahu sih sebenarnya karena kita orang berdosa maka kita itu sama Tuhan seperti ada jurang yang begitu dalam dan luas. Tetapi sekarang kita telah diberikan seperti jembatan yaitu Kristus untuk kita bisa datang kepadanya dengan sangat leluasa. Oleh karena itu mari kita merenungkan kembali seperti apa selama ini pemahaman kita soal doa, khususnya doa yang berkuasa itu kayak apa. Doa yang dikabulkan sama Tuhan, apakah doa saya itu harus semua tuh di ACC sama Tuhan itu seperti apa.
Mari kita mengingat jemaat yang terkasih dari bacaan kita tadi. Bacaannya kata singkat ya. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan itu, yang pertama itu bahwa doa adalah perintah dari Tuhan. Doa itu bukan sekedar himbauan, ya kamu lek doa ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Enggak. Doa itu ada perintah dari Tuhan. Semua orang juga tahu sih kalau doa itu ya bercakap-cakap sama Tuhan. Doa itu berelasi dengan Tuhan. Tapi sekali lagi ini tuh perintah dari Tuhan. Supaya kita punya komunikasi, punya relasi dengan dia. Sekali lagi itu perintah. Dan supaya ketika kita berkomunikasi dengan dia, kita akhirnya bisa memahami kehendaknya, itu perintah juga. Maka tadi ayat yang ketujuh, meminta, mencari, mengetok. Itu 3 kata kerja yang sebetulnya kalau dalam bahasa Yunani itu pakai kata yang jenisnya spesial, yaitu imperatif. Itu sudah kata kerja, itu disuruh, perintah, dan itu harus ketiganya ini dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya minta itu ya minta terus, ya enggak boleh mandek. Kalau misalnya kita mencari ya cari, terus cari. Kalau mau mengetok ya ketok, terus ketok dengan tekun dan setia. Itulah yang diberikan gambaran oleh Tuhan Yesus mengenai doa. Seperti orang yang meminta terus-terusan. Seperti orang yang mencari terus-terusan. Seperti orang yang mengetok terus-terusan. Seperti itulah gambaran doa yang Tuhan kehendaki sebagai sebuah perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya seperti kita. Maka hal ini Tuhan menekankan bahwa dibaleni 3 kali ya, ini perintah, terus berarti ketiganya ini harus dilakukan dan ini penting. Ngomong-ngomong soal berelasi sama Tuhan di dalam doa, sebetulnya ini nggak bisa pisah dari kita merenungkan firman Tuhan. Saya tahu sih banyak orang yang setia berdoa, rajin sekali berdoa ya, mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, mendoakan usahanya, ya itu baik-baik aja nggak apa-apa sih. Tetapi kalau tanpa merenungkan firman Tuhan, ini tuh ibarat misalnya Bapak Ibu kirim surat ke saya gitu ya. Lalu saya gak mau baca, wis lah. Saya kirim surat ke Bapak Ibu harus baca ya. Itu surat dari aku bacaan. Yang ada permintaan turutono. Tapi waktu Anda balas ke saya, gak mau aku baca, buang langsung. Atau zaman sekarang gak pakai surat ya, pakai WA ya. Saya chat ke misalnya ke Kak Yudi gitu. Kak minta tolong, gitu. Harus mbok lakuna ya. Terus Kak Yudi bales. Tak blok, misalnya gitu. Ya itu. Seperti itu kira-kira gambaran kalau orang tuh cuma mau ngomong terus sama Tuhan keinginan-keinginannya tetapi tidak mau dan tidak ada waktu untuk mendengar kehendaknya. Relasi macam apa yang kayak gini ya? Relasi macam apa? Yang cuma searah. Udah gitu request semua. Diumban balik enggak mau. Tidak menerima. Tidak mau baca, tidak mau mengerti. Tidak mau mengenal siapa yang dia sedang berbicara. Relasi macam apa? Yang relasi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti nggak senang sama orang kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita modelnya kayak gini. Kita sangat mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mau mengabulkan semua doa kita. Tetapi sebaliknya kita mengabaikan firman Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tekun berdoa, apakah kita sudah tekun? Nah kalau kita aja nggak tekun berdoa, kok kita minta Tuhan jawab, itu loh bagaimana ya? Bagaimana kok seperti itu? Sekali lagi jemaat yang terkasih, doa itu bukan sekadar harapan, bukan sekadar keinginan, bukan sekadar apa yang kita angan-angankan, hawa nafsu kita, wah saya harus dapat ini, saya harus begini, harus begitu. Mari mengingat bahwa doa bukan daftar permohonan saja, tetapi doa itu perintah untuk berelasi dengan Tuhan dengan tekun dan setia. Di dalam segala keadaan juga, mengetuk, meminta, mencari, itu tiga-tiganya terus dilakukan. Kalau namanya terus tuh enggak kenal keadaan, pas gini aku berhenti, kalau pas gini saya terus, tidak ada. Terus menerus dengan tekun dan setia di dalam segala hal, itu perintah Tuhan. Berarti kalau suruh minta, berarti Tuhan janji, Tuhan pasti kasih. Kalau misalnya kita cari, Tuhan
janji kita akan temukan. Kalau itu diketok, pintu akan dibukakan bagi kita, itu janji Tuhan. Jadi orang tuh membayangkan janji Tuhan itu misalnya, Tuhan aku minta ya Tuhan ya, aku minta Tuhan kasih aku uang, aku tuh pengen beli HP Tuhan. Pengen. Terus Tuhan lu gimana? Ya, dari langit gitu ya. Jangan diliatin Bapak itu uang mainan sudah. Itu uang mainan aja ya. Misalnya tuh kayak gitu. Orang membayangkan wah kayak gitu loh dikabulkan sama Tuhan. Aku pengen ini dapat. Aku minta ini dapat. Aku mengharapkan Tuhan please. Merayu-rayu Tuhan. Itu dapat. Kita cari-cari. Cari apa, cari kerja, cari apa, dapat dengan mudah. Lah itu harapan kita. Kita ketok, kayak ketok rumah tetangga ya, terus dibukakan, disambut dengan ramah. Kita bisa minta tolong sama dia. Itu sebenarnya bukan yang utama, itu apa yang kita dapat itu bukan itu yang utama. Jadi kalau kita potong cuma 2 ayat itu kita akan berpikir begitu. Oh berarti kalau aku minta pasti dapat. Kalau aku cari pasti ketemu, kalau aku ketok pasti dibuka. Padahal ternyata di dalam keseharian kita, nggak usah ngomong kita-kita yang biasa-biasa ya. Kita lihat di dalam kehidupan orang yang sangat rohani, misalnya seperti Paulus saja. Dia berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu kata penafsiran itu adalah, oh ini mungkin itu ya itu penyakit. Penyakit apa nggak tahu, nggak disebutkan. Mungkin penderitaan yang harus dia alami. Itulah dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya ini dihilangkan. Tuhan kabulkan? Enggak. Paulus loh. Doanya enggak dikabulkan sama Tuhan soal hal itu. Tuhan malah ngomong, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti kita dari sini bisa mengingat bahwa ternyata bukan semata-mata cari dapat, cari nemu, minta dapat, ketok buka. Bukan soal itu. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan itu ada relasi. Ketika kita mengerti, oh Tuhan itu ngomong sama saya, oh doamu itu tidak baik untukmu. Doamu itu gak cocok buat kamu. Cukup kasih karunia aku, kayak gini aja keadaanmu itu sudah baik. Ya itu enggak apa-apa, kita akan menerima dengan senang hati karena kita tahu siapa dia. Nah bagian yang kedua ini kita penting. Ketika kita berdoa kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Ketika kita cuman berpikir bahwa doa itu untuk kepentingan kita, ya wis kita akan banyak kecewa karena tidak seperti yang kita harapkan. Memang di zaman sekarang kita ngomong soal khawatir hari-hari depan yaitu cengli lah. Karena zaman sekarang banyak keadaan yang susah, banyak yang stres bahkan. Tuhan ya paham kok keadaan kita saat ini. Maka sebetulnya di dalam Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Misalnya Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan membedakan dari firman-Nya ini, Tuhan membedakan ada kita itu bisa berdoa, ada juga bagian permohonan, ada juga ucapan syukur. Berarti doa kita itu tidak melulu permohonan, kadang-kadang ya bisa ucapan syukur. Kadang-kadang kita juga pikir, oh aku punya pokok doa sederet gini, Tuhan tolong ACC semuanya. Tuhan tolong, aku nih sudah puasa loh Tuhan. Padahal puasa kita setengah hari ya kemarin ya, tapi minta doa kita dikabulkan sama Tuhan. Tuhan please aku tak puasa wis, aku tak menyiksa diriku, aku tirakat wis. Tapi Tuhan jawab doaku. Kita kadang berpikir bahwa oh aku kalau doa sama Tuhan supaya dikabulkan itu paling sepi jam 12 malam. Itu paling sepi kan, orang semua katanya tidur ya. Ya saya masih melek, mungkin Bapak Ibu sudah tidur. Saya doa misalnya, oh ini antrian doanya sama Tuhan didengarnya saya paling depan. Atau yang antrinya gak lama-lama amat gitu kata Kak Tante kemarin waktu kita PA. Kita melihat bahwa kadang-kadang orang berpikiran bahwa doa kepada Tuhan itu bergantung dengan apa yang kita lakukan dan Tuhan wajib mengabulkan dan berkasihan kepada kita. Padahal Tuhan mengizinkan kita datang kepadanya di dalam doa itu bukan memberikan kepada kita hak sebagai bos. Yang suruh-suruh Tuhan, yang memanipulasi Tuhan dengan apa yang kita pengen, dengan segala keinginan kita. Kadang kita lupa kedudukan kita di hadapan Tuhan, kita ini sopo. Kita ini
Ciptaan yang udah jatuh, kita tuh sudah ditebus jadi hamba loh. Tetapi kita seolah-olah berhak dan berkuasa atas Tuhan. Atau ada orang yang tawar-menawar, Tuhan kayak gini gimana? Wes aku melakukan ini wes Tuhan tapi turuti ya. Oh kalau Tuhan gak turuti nanti aku motong loh Tuhan. Itu tawar-menawar. Kadang-kadang begitu kita ini di hadapan Tuhan. Saya ingat dulu pas zaman sekolah itu ya, misalnya pas itu adik saya tuh ngomong, dibilangi papaku gini, kalau kamu rankingnya 5 besar, tak beliin sepeda katanya. Mungkin Bapak Ibu atau seumuran saya tuh dulu sering diiming-iming gitu ya. Pokok kamu 5 besar dapat sepeda. Terus adik saya nawar, pinter adikku ya ternyata ya, aku dulu kok gak kepikiran ya. Kalau aku 3 besar Pak, piye lek peda motor gitu. Ayo Pak, piye Pak? Wes aku tak belajar giat wes. Beda motor tapi. Kalau sama orang tua biasanya gimana? Dikabulkan ya. Pokoknya kamu nanti ranking 3 besar tak kabulkan. Tapi sama Tuhan apakah kita bisa gitu? Tuhan aku nanti pelayanan lebih giat wes. Biasanya aku seminggu sekali datang persekutuan, sekarang 2 kali wes. Tapi aku kasih ono ini loh ya. Kita bayangannya tuh Tuhan kayak papah-papah yang sayang anak, jadi semua dikabulkan. Tunggu dulu Bapak Ibu. Tuhan kita itu ketika kita menghadap Dia, kita bukan sedang bawa surat keputusan Tuhan ini ya, pokoknya laku ini sesuai request. Tapi sebenarnya kita seperti sedang membawa proposal kepada Tuhan. Dengan sikap hati mohon. Tuhan ini permohonanku. Tuhan cocok enggak? Tuhan kalau bahasanya saudara-saudara kita tuh ridho enggak Tuhan itu ya bahasanya ya. Tuhan berkenan enggak atas permintaanku? Pemohon. Nah ini harusnya sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan enggak ACC sebuah proposal ya seperti kita kalau ngasih proposal ke orang, kalau orang yang enggak ACC ya enggak bisa jalan. Ya sudah ya kita terima karena kita sikapnya sedang memohon. Kalau enggak diterima ya sudah kita menerimanya dengan lapang dada. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Loh berarti Tuhan mendengar doa kita sebetulnya Tuhan tahu dong isi hati kita. Iya betul. Loh Tuhan itu kan maha tahu. Berarti kan harusnya kita gak usah doa pun Tuhan tahu keperluan kita. Ya benar Bapak Ibu. Tapi doa itu kan bukan sekedar soal permintaan, kebutuhan kita, kehendak kita, kemauan kita kan. Tetapi kan soal relasi ini tadi sama Tuhan. Juga demikian kita diasah secara iman supaya kita itu makin hari makin mengenal bahwa Dia itu Bapa kita yang baik. Sehingga apa yang kita mohonkan kepadanya di dalam doa kita, rasa syukur kita kepadanya yang kita panjatkan kepadanya Dia dengar. Dia tahu apa yang kita perlukan dan Dia pasti memberikan yang terbaik. Maka itu ayat 9-10 itu Tuhan Yesus menanyakan kepada khalayak yang mendengar, para pemirsa gitu ya. Para pemirsa, kalau kalian itu sebagai orang berdosa, Bapa yang jahat, itu ngasih makan anaknya, mungkin enggak kasih makan anaknya waktu mah lapar, minta roti mah. Harusnya kalau mama-mama atau orang tua yang baik, anaknya lapar minta roti dikasih apa? Ya Orion lah minimal ya, orang Kediri Orion misalnya. Tapi apakah mungkin ada orang tua yang dengan tega anaknya lapar, ngasih batunya makanan? Gitu ada? Kayaknya Anda harus masuk ke RSJ mungkin ya, kayaknya aneh ini. Orang yang gak lazim atau bahkan itu menganiaya anak mungkin begitu. Gak ada kan gitu. Memang pada waktu itu batu-batu di zaman dulu yang di zaman di daerah Israel itu memang rupanya mirip ambil rotinya mereka yang atos-atos gitu ya. Mirip-mirip, tapi gak mungkin lah orang tua ngasih kayak gitu. Nah itu padahal itu orang tua yang sama-sama, orang tua yang berdosa. Apakah mungkin juga kalau misalnya ada anak yang lapar, minta ikan dong. Ya minimal beliin apalah di mana gitu ya, ikan goreng atau apa gitu. Apakah mungkin ketika anaknya minta ikan lalu sama orang tuanya dikasih ular? Kalau Ko Ferry itu mungkin saya rasa ya, tahu Pak Ferry. Itu kayaknya anaknya dikasih makan apa aja itu ya anaknya ya, segala rupa itu. Tapi kan kalau ular beracun ya enggak mungkin tuh Bapak Ibu. Orang tua mana yang ngasih anaknya itu batu, ngasih anaknya ular?
Jadi Tuhan Yesus ingin menggelitik para pemirsa. Kalau kamu aja yang jahat tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anakmu. Masa kamu gak percaya sih Bapamu yang di surga itu dia pasti memberi yang terbaik buat kamu. Ayat 11 itu jadi gongnya. Bahwa doa itu yang berkuasa di dalam benak kita. Yang kadang-kadang kita pikir pokoknya harus terkabul. Itu sebetulnya kuncinya ada di sini. Bahwa Bapa di surga pasti memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, saya tuh ya baru tahu karena saya punya ponakan cilik-cilik. Ternyata bayi yang di bawah 6 bulan itu sama sekali nggak boleh makan sesuatu apapun yang butuh dikunyah. Dia cuma butuh asupan itu ASI atau susu formula. Saya tanya, air boleh nggak? Oh nggak boleh katanya ya, susu katanya. Oke. Lah kalau gitu kapan dia mulai makan? Oh 6 bulan ke atas. Itu pun makanan yang tertentu begitu. Tapi misalnya ada tuh beberapa berita tuh ada emak-emak gitu ya, emaknya, neneknya itu menganggap masih usia di bawah 6 bulan. Pisang dikerok, kasih makan. Gak popo dulu anakku gak popo katanya gitu ya. Lalu dikasih bubur saring, nah, padahal itu belum boleh. Nah sekarang pasti dunia kesehatan pasti ngomong jangan, itu belum waktunya. Itu gak cocok sama bayi usia segitu. Nanti ada masanya, ada waktunya. Nanti usia 6 bulan ke atas ada namanya empasi. Itu makanan-makanan lembut-lembut gitu ya. Nanti makin besar dia makin banyak makanan yang dia boleh makan. Kalau enggak misalnya bayi dikasih makan sate gitu gimana dia sekeloloten ya sih ya. Kita bisa membayangkan dia belum wayahe, dia belum waktunya. Dia gak cocok sama itu. Maka sebagai orang tua yang sehat ya, itu kita pasti tidak memberikan. Karena gak cocok, gak pas, gak baik buat dia. Apalagi Tuhan. Kita aja tahu, kita aja memikirkan, oh ini gak cocok, wah ini gak baik buat dia. Gak kasih wis. Ini nanti kalau kasih mencelakakan dia, udah ndak usah. Kalau misalnya orang tua ngasih sesuatu kepada anak, oh aku punya maksud yang baik untuk anakku. Bukankah kita punya Bapa di sorga? Yang pikirannya jauh lebih dari kita. Kita itu di balik pikiran-pikiran kita masih ada kejahatan atau maksud-maksud tertentu. Misalnya anakku tak kasih apa yang dia mau supaya besok kalau aku tua aku minta apa anakku yang ngasih. Ada pikiran-pikiran kayak begitu. Tetapi Bapa kita yang di surga itu sungguh ketika mendengar doa kita. Dia tahu apa yang baik. Dia memberikan apa yang baik seturut dengan kehendak dan maksudnya yang baik pula. Jemaat yang terkasih, maka asal kita berdoa, kita akan mendapat jawaban doa kita yang baik dari Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Perintah Tuhan untuk kita berdoa. Nah sekarang pertanyaan yang paling terakhir. Kalau begitu, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Apakah orang yang sakit lalu sembuh karena dia berdoa Tuhan tolong sembuhkan. Itu doanya lebih manjur atau dia lebih disayang Tuhan dibandingkan dengan orang yang sakit tapi gak sembuh. Meskipun dia sama-sama berdoa minta kesembuhan. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah orang yang masih hidup seger kayak kita melewati masa COVID-19 yang mengerikan tahun-tahun kemarin. Kita minta tolong Tuhan jangan sampai aku terlewat saat ini ketika kena COVID. Kita lebih disayang daripada orang-orang yang melayang nyawanya ketika COVID itu menimpanya. Apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah doa kita lebih berkuasa dari doa mereka? Yang mereka saya yakin juga berdoa hal yang sama. Apakah Tuhan lebih sayang kita dibandingkan mereka yang berangkat duluan daripada kita karena COVID kemarin? Jawabannya belum tentu. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu apa yang baik. Ya kita sekarang masih diizinkan hidup. Itu bukan karena kalau Tuhan sayang aku, Tuhan izinkan aku sehat ya. Bukan itu patokannya. Kasih Tuhan kepada kita bukan tergantung kepada apa yang kita minta lalu dituruti. Setiap hal yang kita doakan, apapun jawaban Tuhan, itu bentuk kasih Tuhan yang baik buat kita dan untuk kita. Tuhan Yesus saja Bapak Ibu ya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani bergumul dengan salib yang harus dia tanggung.
Tuhan Yesus berdoa, Bapakku, apabila sesuai kehendak-Mu gitu ya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus saja yang dia kalau Bapak aku gak jadi wes, aku mau ya. Yes, gampang tuh pasti di ACC aja, dia juga Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk taat seperti kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak-Ku. Beranikah kita berdoa demikian? Jemaat yang terkasih, kuasa doa kita orang percaya itu datangnya dari Tuhan yang mendamaikan kita dengan dirinya. Kita bisa datang menghadap Dia. Bahkan kita diperintahkan untuk datang. Maka mari kita bersyukur dan mari kita dengan tekun dan setia berdoa kepadanya. Berelasi dengan dekat kepada Tuhan. Jangan lupa dengerin firman-Nya juga. Dan percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Kalaupun doa kita tidak terkabul sesuai harapan kita, percayalah Tuhan itu telah memberikan apa yang baik dan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Terakhir, kita baca Yohanes 15 ayat 7 menjadi penutup kita hari ini. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita akan punya kehendak yang selaras dengan kehendak Tuhan. Enggak akan misah atau bertolak belakang. Maka kita akan melihat bahwa doa kita itu diberikan oleh Tuhan. Seturut dengan pemandangan yang baik. Karena kita tahu, oh aku tahu ini menurut Tuhan, inilah yang baik buat saya. Kiranya Tuhan menolong kita dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa.